Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 13 April 2025 dengan judul Berkat dalam Penyakit. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya bangun suatu pagi dengan kepala yang terasa 50 pon atau 22,67 kg. Lebih berat dari normal dan perasaan mengganggu di perut saya yang memberitahu saya bahwa pekerjaan bukanlah pilihan pada hari ini. Saya menelepon untuk memberitahu sekretaris saya tentang situasi saya dan menghabiskan waktu sepanjang hari untuk tidur bangun dengan interval 1 hingga 2 menit di antaranya. Selama interval ini saya akan mencoba untuk bangun karena saya merasa saya sedang menghabiskan waktu di tempat tidur hanya memikirkan semua pekerjaan rumah yang bisa saya lakukan, proyek saya yang seharusnya bisa saya selesaikan, surat yang bisa saya tulis. Saya terbiasa untuk selalu pergi. Saya tidak boleh sakit. Yang membuat saya kecewa, saya bangun, merasa sangat tidak nyaman, dan harus berbaring dan kembali tidur. Sekitar tengah hari saya berpikir untuk makan sesuatu, tetapi hanya berhasil makan beberapa jeruk dan biskuit. Secara mental saya tidak puas, tetapi secara fisik cukup puas. Saya mencoba menambah beberapa biskuit, dan gejala rasa mual mengancam akan membuang makanan sedikit yang baru saja saya terima. Karena tidak bisa bekerja atau makan, saya memutuskan untuk membaca sedikit, kemudian kembali tidur sampai keesokan paginya. 24 jam kemudian, saya merasa cukup sehat untuk bekerja dan bersyukur bisa bangun dari tempat tidur. Ketika saya merenungkan kembali hari saya yang tampaknya tidak produktif, Roh Kudus memampukan saya untuk melihat berkat dalam semua itu. Kamu tahu, Dia berkata, aku telah menaruh di dalam tubuhmu fungsi bawaan yang akan memungkinkanmu untuk pulih. Tanpa gejala-gejala ini kamu akan dibiarkan sampai mati. Jika kamu tidak merasakan ada beban seberat 50 pon di kepalamu yang memaksamu untuk tidur, tubuhmu tidak akan memperoleh peningkatan energi dan kekuatan vital yang diperlukan untuk melawan agen-agen penyakit yang menyerang tubuhmu. Tanpa rasa mual yang menghalangimu untuk makan lebih dari porsi yang sangat kecil,
Tubuhmu harus menunda tugasnya untuk bertarung mengusir musuh agar dapat mencerna makanan dan porsi besar sehingga memperpanjang waktu penyakitmu. Kamu beristirahat sepanjang hari karena rancangan bawaanku yang ditempatkan di sana untuk menolongmu. Respon saya adalah, Tuhan, saya benar-benar diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Jika nanti flu atau virus membuat Anda merasa sengsara, ingatlah bahwa itu semua adalah bagian dari rencana penyembuhan Tuhan yang luar biasa. Pujilah Dia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.